Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah menjadikan langit dan bumi, kemudian apa yang kita saksikan dari pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran untuk kita berpikir, merenung, bagi orang-orang yang cerdas yang berpikir. Di balik bergantinya hari ke hari dan seterusnya, harus dan kita berpikir, merenung. Dan renungan itu tidak kita kembalikan kepada mentari. Kalau mentari sudah beribuan tahun terbit dan ribuan kali terbenam, jutaan kali terbenam. Rembulan pun demikian. Dan bumi, matahari, rembulan, planet semua mengikuti garis edarnya ribuan tahun sudah. Akan tapi menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal dan berpikir. Maknanya apa? Untuk kita menengok diri kita sendiri, melihat, kita belajar dari bergantinya hari. Apa sih yang harus kita pahami tentang diri kita bersama bergantinya hari, dan apa yang kita bisa pahami untuk diri kita bersama bergantinya tahun. Yang harus kita ketahui bahwa bersama bergantinya hari, dan bersama bergantinya minggu, dan bersama bergantinya bulan, dan bersama bergantinya tahun, ketahuilah itu artinya bahwa kubur kita sudah semakin dekat. Kesempatan kita untuk bertobat semakin berkurang. Kesempatan kita untuk taat pun semakin berkurang. Dan harus kita sadar, harus kita hidupkan hati kita. Sayyidina Abdullah ibn Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Jika engkau berada di sore hari, jangan menanti pagi, karena belum tentu pagi adalah untukmu. Akan tapi lakukanlah di sore itu yang paling bermanfaat untukmu, seolah-olah kau tidak akan menemui pagi lagi. Dan hari ini adalah untukmu, dan hari esok belum tentu untukmu. Apa yang kita bisa lakukan saat ini? Yang punya jabatan hari ini, ya jabatan hari inilah untukmu, belum tentu esok hari adalah untukmu. Dan terus semuanya harus berpikir seperti itu. Kita saat ini berlomba dengan malaikat Israel. Jangan sampai kita belum punya amal didahului oleh malaikat Israel. Bergantinya tahun artinya semakin dekat langkah-langkah malaikat Israel menuju kita. Dan ketahuilah, di antara kita ini bermacam-macam tentang kain kafannya. Ada di antara kita ini kain kafannya belum ditanam. Ada di antara kita kain kafannya yang kapasnya sudah mulai berbunga. Ada di antara kita yang sudah mulai dipanen. Ada di antara kita kain kafan yang sudah dipintal. Ada di antara kita yang kain kafannya sudah dikirim ke toko terdekat. Bahkan ada di antara kita yang kain kafannya sudah digunting. Bahkan ada saat ini yang kain kafannya sudah dikenakan dan akan dikirimkan ke liang lahat. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Maka dengan inilah semua yang sadar, hai orang kaya, hai orang yang berilmu, hai orang yang punya jabatan, hai siapapun yang Allah beri kenikmatan, gunakan semuanya itu adalah untuk berbekal di saat ajal itu tiba. Hari inilah waktu kita untuk berjuang. Jangan tunda esok hari. Yang punya jabatan hari ini, jabatan Anda pun ada batasannya. Yang punya jabatan ada batasannya. Di saat engkau menjabat hari ini, jika tidak engkau menggunakan untuk menabung kelak di akhirat, giliran sudah turun dari jabatannya sudah bingung, tidak bisa berbuat baik yang banyak. Yang punya kekayaan, kaya pun kadang tidak abadi. Kaya pun kadang berakhir dalam waktu singkat. Dan sebanyak apapun yang kita kumpulkan dari dunia dan kekayaan ini, ketahuilah, kalau tidak ia meninggalkan kita, maka kekayaan itu pun akan kita tinggalkan. Dan pahamilah makna ini. Apa yang kita sudah perbuat dengan kekayaan dan harta kita. Yang punya ilmu pun demikian. Jika kita tidak mengamalkan ilmu, tidak memberikan contoh saat ini, kapan lagi kita akan memberikan contoh dan memberikan ilmu? Kalau sudah ajal tiba, tidak ada arti daripada ilmu itu semuanya, jika tidak kita berikan kepada orang lain. Dan semuanya harus berpikir untuk demikian.
Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan tentang bergantinya tahun ini, bergantinya bulan ini. Semoga Allah manjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Tapi pun demikian, biarpun setiap hari kita berdoa dan memohon kepada Allah agar panjang umur, akan tapi umur pun ada batasnya. Mau tidak mau kita harus masuki liang lahat itu dan sadari makna ini agar kita semakin giat mendekatkan diri kepada Allah. Wahai orang kaya, wahai orang yang punya jabatan, wahai orang yang punya ilmu, dan siapapun yang mendengar suara ini, ketahuilah, liang lahat adalah kubur, alam barzakh adalah alam yang harus kita lewati. Antara alam dunia dengan alam akhirat adalah alam barzakh. Siapapun harus melewati alam tersebut. Dan yang dibutuhkan di situ adalah amal baik saat kita di dunia. Dan jangan sampai kita menuju alam tersebut dengan membawa dosa-dosa. Saat inilah kita untuk memohon ampun. Jangan menunda esok hari permohonan ampun saat ini. Semampu kita untuk senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu, untuk dibarengi, dan seharusnya dibarengi dengan tetesan air mata di saat kita sendiri, dan terus mengingat kekurangan-kekurangan kita. Kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di saat malaikat Israel datang, kita sudah tidak punya dosa. Dan sungguh Allah Maha luas dengan pengampunannya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Permasalahan kita adalah lalai dan lupa. Seolah-olah kita seperti orang yang tidak pernah punya dosa sehingga istighfar pun jarang. Seolah-olah kita sudah punya surga sehingga yang namanya ibadah pun jarang kita lakukan. Ayo, bergantinya tahun ini kita jadikan saat untuk kita mengevaluasi, koreksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada masa lalu. Jika kebaikan sudah kita lakukan masa lalu, bersyukurlah kepada Allah, semoga Allah menambah dengan kebaikan yang lain. Dan jika itu kekurangan pada masa yang lalu, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita. Dan jangan sampai itu nanti datang di akhirat, datang di alam barzakh. Kesalahan-kesalahan itu semoga dihapus oleh Allah di saat kita di dunia, sebelum kita dicabut nyawa kita.